Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis update terbaru untuk seleksi P3K pada tahun 2024 untuk jabatan atau khusus formasi pengadministrasi perkantoran. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh formasi, ya, sudah terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, di mana keempat item ini merupakan item yang akan diujikan di dalam seleksi P3K. Rekan-rekan bisa mendapatkan paketnya melalui admin bank soal. Silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Seluruh formasi, ya, silakan konfirmasi terkait dengan formasi yang rekan-rekan lamar. Nanti soal-soal kompetensi teknisnya akan disesuaikan berdasarkan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk video ini kita membahas soal-soal pengadministrasi perkantoran, ya. Sebagaimana diketahui bahwa untuk pengadministrasi perkantoran merupakan formasi yang baru pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, untuk jabatan ini terdiri dari beberapa pokok materi, ya, diantaranya adalah pengetahuan dasar, pengelolaan arsip, komunikasi bisnis, penggunaan perangkat lunak kantor, manajemen waktu, dan penjadwalan. Sedangkan materi khusus itu terdiri dari kegiatan surat menyurat, perekaman pengolahan data administrasi, pelayanan publik, perencanaan acara rapat, pengelolaan keuangan kantor. Itu semua adalah materi-materi yang bisa rekan-rekan pelajari kaitannya dengan jabatan pengadministrasi perkantoran. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita ke soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Rekan-rekan bisa ikut serta di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menuliskan pilihan jawaban yang benar di kolom komentar video ini. Nah, untuk video kali ini kita membahas administrasi perkantoran khusus untuk pengelolaan keuangan perkantoran. Jadi pengelolaan keuangan perkantoran juga merupakan salah satu aspek penting di dalam menjalankan sebuah organisasi. Seorang pengadministrasi perkantoran itu dituntut harus memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam mengelola keuangan serta memahami konsep dasar, penyusunan anggaran, pengawasan keuangan, dan pelaporan keuangan. Dalam bidang ini juga kemampuan untuk memahami serta menganalisa informasi keuangan serta mengambil keputusan yang tepat sangat diperlukan. Nah, rekan-rekan, pengelolaan keuangan kantor ini menjadi salah satu materi yang kemungkinan akan diujikan di dalam soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Kita langsung saja ke contoh soal terkait dengan aspek pengelolaan keuangan perkantoran untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Pertanyaan yang pertama, ya, saya mempersilakan kepada rekan-rekan untuk bisa latihan. Silakan tuliskan jawaban yang benar di kolom komentar sesuai dengan soal yang kita bahas pada video kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan konsep dasar pengelolaan keuangan perkantoran? A. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat merugikan perusahaan. B. Pengelolaan keuangan perkantoran meliputi pencatatan transaksi keuangan. C. Pengelolaan keuangan hanya diperlukan pada saat perusahaan mengalami kerugian. D. Pengelolaan keuangan tidak mempengaruhi kinerja organisasi. E. Pengelolaan keuangan hanya tanggung jawab dari bagian keuangan. Kira-kira jawaban nomor 1 ini A, B, C, D, atau E? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni pengelolaan keuangan perkantoran itu meliputi pencatatan transaksi keuangan. Pembahasannya, konsep dasar pengelolaan keuangan perkantoran itu mencakup pencatatan transaksi keuangan, perencanaan keuangan, pengendalian keuangan, dan evaluasi keuangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan dan memastikan keuangan yang sehat. Nah, rekan-rekan, kenapa di sini masih menggunakan kata perusahaan? Oleh karena memang pengadministrasi perkantoran ini adalah jabatan baru, ya, adalah jabatan baru di seleksi P3K. Baik, rekan-rekan, di bank soal itu juga sudah ada pembahasan, ya, kunci jawaban dan pembahasan, kemudian soal-soalnya juga sudah berbentuk hots. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Apa tujuan dari penyusunan anggaran di dalam pengelolaan keuangan perkantoran? A. Menentukan biaya operasional. B. Mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan. C. Hanya sebagai alat perencanaan. D. Tidak diperlukan dalam pengelolaan keuangan perkantoran. E. Hanya sebagai acuan saja. Soal nomor 2, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan. Inilah tujuan utama dari penyusunan anggaran di dalam pengelolaan keuangan perkantoran, yakni mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan. Pembahasan dan penjelasannya adalah penyusunan anggaran ini bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur keuangan dengan lebih terencana dan terukur. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan pelaporan keuangan dalam pengelolaan keuangan perkantoran? A. Hanya sebagai formalitas. B. Tidak perlu dilakukan secara rutin. C. Hanya dilakukan setelah akhir tahun buku. D. Pengungkapan informasi keuangan kepada pihak terkait. E. Tidak perlu transparan. Soal nomor 3, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah D, yakni pengungkapan informasi keuangan kepada pihak terkait. Jadi, pelaporan keuangan ini di dalam pengelolaan keuangan perkantoran adalah pengungkapan informasi keuangan kepada pihak terkait. Pembahasannya, pelaporan keuangan ini merupakan proses pengungkapan informasi keuangan kepada pihak terkait, seperti pemegang saham, manajemen, dan pihak eksternal lainnya. Jika di pemerintahan, tentu laporan keuangan ini begitu dibutuhkan pada saat atau sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pengadministrasi perkantoran di dalam pengelolaan keuangan? A. Hanya bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan. B. Tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan. C. Hanya bertanggung jawab atas penyusunan anggaran. D. Memastikan keuangan perusahaan sehat terkelola dengan baik. E. Hanya sebagai pelaksana instruksi dari bagian keuangan. Soal nomor 4, jawabannya A, B, C, atau D. Silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita lihat jawabannya adalah D, yakni memastikan keuangan perusahaan sehat dan terkelola dengan baik. Pembahasannya, seorang pengadministrasi perkantoran itu bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan. Jadi ini adalah sebuah tanggung jawab dari seorang pengadministrasi perkantoran. Adapun tanggung jawabnya yakni pencatatan transaksi keuangan, penyusunan anggaran, pengawasan keuangan, pelaporan keuangan, dan memastikan keuangan terkelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku. Demikian rekan-rekan sedikit soal dari ribuan butir soal pengadministrasi perkantoran yang ada di dalam paket lengkap bank soal. Rekan-rekan bisa mendapatkan itu melalui admin kami. Silakan hubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.